Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamidi. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yunika Afrianingsih selaku dosen mata kuliah ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil wawancara atau observasi saya di Sekolah Dasar Negeri 24 Sungai Embawang. Berikut beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada guru kelas 3 SDN 24 Sungai Embawang. Yang pertama adalah tentang pemahaman beliau terhadap motivasi belajar. Yang kedua adalah cara beliau melihat motivasi, dan yang ketiga adalah bentuk motivasi ekstrinsik yang dilakukan beliau pada kelasnya. Sebelum saya menjelaskan terkait pemahaman motivasi belajar yang dikemukakan oleh guru SDN 24 Sungai Embawang, saya akan menjelaskan apa itu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebuah daya penggerak siswa atau peserta didik untuk mencapai keberhasilan belajar. Adapun pendapat atau pemahaman dari guru yang telah saya wawancarai adalah motivasi belajar adalah sebuah dorongan siswa untuk melakukan sesuatu dalam belajar. Contoh, apabila seseorang siswa tersebut memiliki motivasi belajar, maka belajar adalah sebuah dorongan atau daya semangat seorang siswa untuk mencapai keberhasilan belajar. Adapun pertanyaan saya yang nomor 2 adalah tentang bentuk motivasi ekstrinsik guru kelas 3 SDN 24 Sungai Embawang. Namun sebelum saya memaparkan jawaban dari beliau, saya ingin menjelaskan apa itu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah sebuah motivasi yang keluar dari siswa, namun bukan dari keinginan siswa tersebut, tetapi motivasi ini merupakan motivasi yang timbul karena ingin mendapatkan sesuatu atau penghargaan tertentu. Artinya motivasi ini merupakan motivasi yang kurang baik jika dibandingkan dengan motivasi yang belajar, yaitu motivasi yang murni keluar dari kesemangatan siswa dalam belajar. Adapun bentuk motivasi ekstrinsik yang dilakukan guru di SDN 24 Sungai Embawang adalah beliau selalu memberi hadiah terhadap siswa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau terhadap siswa yang berprestasi di akhir ujian semester, seperti dalam ulangan atau dalam sebuah pembelajaran. Jadi tak jarang guru yang saya wawancarai ini dalam dia mengajar pasti selalu membawa kayak kue, pulpen, buku sebagai bentuk hadiah atau apresiasi kepada siswa yang aktif di kelas. Contoh, di akhir pembelajaran, guru yang saya wawancarai ini selalu ketika evaluasi pembelajaran, beliau selalu bertanya kepada salah satu siswa di dalam kelas itu. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru tersebut, maka siswa tersebut akan diberi sebuah hadiah seperti buku, pulpen maupun kue. Strategi ini, bentuk motivasi ini terus dilakukan oleh guru tersebut setiap beliau mengajar karena saking antusiasnya siswa di situ ketika beliau mengajar dengan cara seperti itu, karena beliau telah mencoba mengajar tanpa membawa sesuatu atau tanpa membawa hadiah, karena guru tersebut ingin melihat apakah siswa tersebut memiliki motivasi ketika beliau mengajar dengan tidak dengan cara seperti memberi hadiah atau motivasi ekstrinsik. Ternyata daya tarik mereka terhadap mata pelajarannya itu berkurang. Jadi setiap beliau mengajar, pasti beliau menggunakan motivasi ekstrinsik dalam pembelajarannya karena ada keberhasilan dalam itu. Pertanyaan saya yang ketiga adalah, saya bertanya bagaimana cara guru tersebut melihat motivasi belajar siswanya di dalam kelas. Nah, tentunya seorang yang mempunyai motivasi yang belajar yang baik, maka hasil belajarnya juga baik. Dan sebaliknya, seorang siswa yang memiliki motivasi belajar yang buruk,
maka hasil prestasi siswa tersebut pastilah buruk alias kurang baik. Nah, berikut adalah cara melihat guru kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 24 Sungai Bawang adalah beliau selalu melihat di hasil prestasi atau nilai di akhir semester atau nilai tugas atau PR yang diberikan setiap pertemuan. Jadi beliau berkata kepada saya, siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik dalam kelasnya itu rata-rata nilainya tinggi, dan siswa yang tidak memiliki motivasi yang baik atau motivasinya berkurang itu cenderung nilainya tidak baik atau rendah. Disitulah cara beliau melihat motivasi siswanya, apakah motivasi siswa tersebut baik atau tidak baik, rendah atau tinggi. Jadi guru tersebut melihat dari nilainya, dari nilai, dan selain melihat dari nilai tersebut, guru SDN ini melihat dari antusias dia dalam kelas saat pembelajaran. Jadi karena seseorang yang memiliki motivasi belajar yang baik, maka antusias dalam belajar itu pasti baik atau antusias dalam pembelajaran. Dan sebaliknya, seorang siswa yang memiliki motivasi yang kurang baik, maka cenderung bermalas-malasan dalam pembelajaran, sehingga prestasi pembelajarannya atau hasil belajarnya juga kurang baik. Nah, disitulah cara yang saya wawancarai melihat motivasi seorang siswanya. Dapat disimpulkan dari beberapa pemaparan atau jawaban dari narasumber yang saya tanyakan, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sebuah dorongan atau daya penggerak seorang siswa untuk belajar sehingga meraih prestasi belajar yang baik. Tentu hal tersebut, motivasi bisa tercipta atau timbul tentu memerlukan strategi atau cara tertentu untuk melihatnya, sehingga seorang siswa yang tadinya motivasinya kurang baik jadi akan meningkat menjadi baik. Itu tergantung seorang yang mengajarnya atau seorang guru. Jadi itulah tadi cara melihat, cara dia membentuk motivasi. Jadi itu sudah, menurut saya, sudah cara atau langkah yang tepat untuk mengatasi sebuah kerendahan motivasi yang terjadi dalam kelasnya. Contoh motivasi intrinsik tadi yang dilakukan oleh guru tersebut, yaitu memberi hadiah. Itulah tadi bentuk-bentuk motivasi dan pemahaman motivasi yang dilakukan oleh guru kelas 3 Sekolah Negeri SDN 24 Sungai Bawang. Adapun dari pemaparan atau jawaban dari narasumber yang saya tanyakan, berikut dapat saya simpulkan bahwa motivasi adalah sebuah dorongan atau daya penggerak seorang siswa untuk belajar sehingga meraih hasil belajar yang baik. Dan untuk itu semua pasti perlu adanya strategi atau adanya bentuk motivasi khususnya bagi seorang siswa-siswi yang motivasinya kurang baik, maka bisa diatasi dengan cara-cara seperti cara yang dilakukan oleh guru tersebut, yaitu memberi hadiah dalam pembelajaran di akhir semester dan lain sebagainya sebagai bentuk apresiasi sehingga anak didik tersebut bisa termotivasi sehingga antusias dalam pembelajaran. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya yang saya hasilkan dari narasumber, yaitu di Sekolah Negeri 24 Sungai Bawang. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.